Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Iki Bete. Oke bos ya, jadi video kali ini saya mau lanjutkan pembahasan video sebelumnya ya. Video sebelumnya itu kan saya bahas soal komandan-komandan cavalry yang paling sering dipakai di cafe kasok atau jadi favorit di cafe kasok ya. Nah, untuk video kali ini saya bakal bahas soal komandan-komandan infanteri terfavorit di cafe kasok. Oh ya, supaya videonya itu nggak lama guys ya, nggak makan durasi yang panjang. Jadi saya nggak akan jelaskan secara detail skill-skillnya guys ya. Skill komandannya tuh saya nggak akan jelaskan secara detail. Paling saya cuma kasih tahu beberapa alasannya saja guys ya, kenapa komandan tersebut banyak dipakai di cafe kasok. Oke, yang pertama coy ya, ada komandan martel. Komandan martel ini sebenarnya komandan generasi pertama coy ya. Komandan yang bisa kalian dapatkan jauh hari bahkan sebelum masuk di KVK 1. Walaupun komandan martel ini termasuk komandan tua, tapi di KVK sok itu masih banyak yang pakai coy ya. Masih banyak banget yang pakai. Nah, beberapa alasan kenapa komandan martel itu masih banyak yang pakai. Salah satu alasannya karena komandan martel ini termasuk komandan infanteri yang defense sama HP-nya cukup tinggi guys ya. Terus damage counter attack-nya juga lumayan tinggi. Nah, untuk damage counter attack-nya itu 30% guys ya. Kalau untuk defense-nya ini skill pasifnya guys ya. Untuk defense-nya itu skill 2-nya pasif juga. Unit infanteri yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan 20% peningkatan pertahanan, 20% peningkatan kesehatan, dan 20% peningkatan kecepatan berjalan. Jadi ini komandan sebenarnya defense sama HP-nya itu cukup tinggi dan damage-nya juga ada coy. Makanya masih banyak yang pakai di cafe kasok. Nah, untuk pairing-nya ini guys ya, kalau dulu cafe kasok yang dulu itu paling sering di pairing sama Harald. Paling sering banget coy ya. Kalau kalian lihat martel itu pasti pairingnya pasti Harald kalau di cafe kasok guys ya. Nah, cuma kemarin setelah muncul komandan infanteri baru guys ya, Scipio Prime. Jadi kayak beberapa kali saya ini nemu komandan martel ini diduetin sama Scipio Prime. Ada beberapa yang duetin sama Scipio Prime guys ya. Tapi banyak juga sih yang pakai martel Harald coy ya. Next selanjutnya coy ya, Komandan Alex. Nah, komandan Alex ini kan termasuk komandan ini juga sih guys ya, komandan lama ya. Dia bisa kalian dapatkan di KVK 2 coy ya. Walaupun termasuk komandan lama, tapi komandan Alex ini termasuk komandan yang sampai saat ini di KVK sok itu masih banyak yang pakai. Cuma jarang saya lihat, jarang banget sih guys ya. Saya lihat komandan Alex ini jadi komandan primary guys ya, jadi komandan utama, jadi komandan pertama, jarang banget. Paling sering saya lihat tuh jadi komandan kedua guys ya. Kayak pairingnya biasanya sih Guan Yu Alex sih guys ya, atau Scipio Alex, itu sering banget guys ya saya lihat. Masih sering banget lah orang pakai Alex ini jadi komandan second guys ya. Nah, untuk beberapa alasannya kenapa komandan Alex ini masih jadi ini sih guys ya, masih jadi favorit di cafe kasok. Jadi ini salah satu komandan infanteri yang damage-nya lumayan sih guys ya. Kemudian dia bisa nyerap damage juga coy. Alexander mendapat perisai yang bertahan 4 detik yang bisa menyerap sejumlah besar damage faktor 1200 tuh. Dan selama efek perisai ini hingga 3 pasukan musuh di area lingkaran menerima 30% peningkatan damage selama 4 detik. Nah itu guys ya, dia bisa ngasih buff juga ke teman-temannya guys ya. Sementara itu dia mendapatkan perisai yang lebih kecil untuk pasukan sekutu termasuk pasukannya sendiri dengan persentase terendah unit di area efek lingkaran. Yang lebih kecil bertahan 2 detik dan menyerap sejumlah kecil damage faktor 600. Nah ini beberapa alasan kenapa komandan Alex itu masih sering banget dipakai di cafe kasok. Nah selanjutnya ini skill pasifnya guys ya. Saat ada di peta, pasukan yang dipimpin oleh komandan ini kebal terhadap debuff semua reduksi damage. Dia kebal terhadap debuff semua penurunan damage ya, reduksi damage itu, penurunan damage guys ya. Dan serangan normal mereka punya 10% peluang untuk memberikan tambahan damage ke target faktor 1700 dan menurunkan efek penyembuhannya sebesar 30% selama 5 detik. Nah sebenarnya yang paling kerasa banget tuh bagian ininya sih guys ya. Saat ada di peta, pasukan yang dipimpin oleh komandan ini kebal terhadap debuff semua reduksi damage. Jadi kayak ada beberapa komandan yang bisa ngasih reduksi damage gitu ya. Reduksi damage diterima, kan ada beberapa komandan yang skillnya kayak gitu guys ya. Nah ini dia bisa kebal terhadap seperti itu guys ya. Jadi kalau misalkan dia ngasih damage 500, ya yang masuk 500 guys ya. Nggak ada penurunan damage. Meskipun komandan yang diserang dengan dia itu punya skill pasif nurunkan damage guys ya, tapi ini kebal coy. Next selanjutnya Guan Yu. Guan Yu ada di atas ini guys ya. Nah Guan Yu ini
Guanyu ini kalian nggak usah tanya, nggak usah ragu lagi sih coy ya. Ini kayak banyak banget di cafe kasok yang pakai Guanyu coy ya. Entah itu pairingnya Guanyu Alex atau Guanyu Leo. Guanyu Leo jarang sih coy ya, cuma beberapa orang saja yang make. Terus Guanyu Scipio Prime guys ya, itu banyak banget yang make coy. Beberapa alasan kenapa komandan Guanyu ini masih banyak yang make di cafe kasok guys ya. Jadi salah satu yang paling difavoritkan lah. Yang pertama, skill Guanyu ini bisa ngasih efek silence coy ya. Jadi efek silence itu kayak ini guys ya, pasukan musuh itu nggak bisa mengeluarkan skill aktif. Ini ada penjelasannya sih guys ya di sini. Membuat pasukan target tidak bisa menggunakan skill aktif mereka. Nah ini salah satu ini sih guys ya, salah satu alasan kenapa Guanyu itu masih banyak banget yang make di cafe kasok. Tapi dia ini sih guys ya, agak susah, kalau bukan agak susah sih ya, susah lawan ini guys, Attila Takeda. Karena Attila Takeda kan kebal terhadap efek silence guys ya. Kemudian selain itu guys ya, skillnya itu area, bisa kena hingga 3 musuh di area berbentuk kerucut guys ya. Dan damage-nya cukup besar, 2000. Cuma sayangnya untuk Guanyu ini guys ya, dia cuma cocok kalau dijadikan komandan pertama. Kalau misalkan dijadikan komandan kedua, itu skillnya jadi kurang maksimal sih coy ya. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya itu ada Richard coy ya. Karena untuk Richard ini guys ya, saya masih sering banget nemuin, bahkan banyak yang make itu ketika perebutan ruin, reruntuhan kuno. Nah kalau perebutan ruin kan kita cuma bisa ngirim satu ini guys ya, satu antrian. Saya sering banget lihat orang ngirim Richard. Mungkin karena badak ya, jadi supaya nggak perlu ini sih guys ya, nggak terlalu cepat lah bolak-baliknya gitu loh. Biar agak badak sedikit ya di apa namanya, di ruin gitu loh. Tapi kalau untuk di Battlefield itu jarang banget sih guys ya. Bahkan saya hampir nggak pernah lihat sih ya Richard ini dipakai di Battlefield. Jadi pengecualian guys ya. Kalau untuk di reruntuhan kuno, perebutan ruin, Richard ini masih banyak yang pakai coy ya. Tapi saya jujur aja nggak recommended sih guys ya buat upgrade Richard. Daripada upgrade Richard, mending kalian fokus di Guanyu sih guys ya, Guanyu atau Alex. Untuk saya pribadi sih guys ya. Tapi kalau kalian mau upgrade Richard juga suka-suka guys ya. Selanjutnya ada Pakal bos ya. Nah ini dia Pakal. Pakal ini salah satu komandan infanteri yang menurut saya paling mantap sih coy ya. Kalian pakai buat rally mantap, kalian pakai buat Battlefield juga oke. Sultan itu pasti pakai Pakal guys ya, Pakal Harald pasti coy. Kalau Sultan nggak pakai Pakal Harald berarti dia bukan Sultan coy ya. Untuk rally juga lumayan banyak sih ya. Cuma kan sekarang rata-rata banyak yang rally-nya pakai Kava atau Archer sih guys ya. Soalnya damage-nya Cavalry sama Archer itu kan besar. Tapi Pakal sama Harald juga, Pakal Harald juga itu damage-nya nggak ngotak coy ya. Baru ya damage-nya nggak sebesar ini sih coy ya, nggak sebesar rally Cavalry atau Archer. Tapi dia itu defense sama HP-nya luar biasa men ya. Apalagi kalau kalian kroyok, gila coy, itu sakit luar biasa men. Oke, jadi beberapa alasan kenapa Pakal Harald ini banyak banget dipakai di cafe kasok. Karena skill aktif sama skill pasifnya ya. Pokoknya skill-skillnya dia itu luar biasa lah. Kita pertama lihat untuk skill satunya dulu guys ya. Memberikan skill damage ke target saat ini, damage faktor 700. Dan pasukan yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan perisai selama 3 detik yang bisa menyerap sejumlah besar damage, damage faktor 200. Faktor damage langsung 1300, perisai diri sendiri 500. Unit infanteri yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan 10% peningkatan kesehatan dan 3% peningkatan kecepatan berjalan. Saat komandan ini melancarkan serangan rally, semua damage yang diberikan ditingkatkan sebesar 1%. Pratinjau upgrade, bonus HP infanteri 30% coy ya. HP guys ya. Terus semua damage pasukan rally 5%. Yang selanjutnya saat menyerang benteng pertahanan atau kota, infanteri yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan 20% peningkatan serangan. Saat diserang, pasukan juga punya 5% peluang menangkal mantra apapun yang saat ini aktif. Slow, poison, exhaust, dan efek melemahkan. Ini ada beberapa komandan yang punya ini guys ya, efek skill ini guys ya, ada 4 ini. Skill ini bisa dipicu sekali setiap 10 detik. Bonus attack infanteri 40% men. Gila. Makanya ini komandan tuh kayak kalau misalkan kalian ketemu di ini guys ya, ketemu di Battlefield, itu kalau kalian kroyok apalagi duetnya sama Harald, gila badak men. Badak baru ya sakit juga gitu loh.
Soalnya damage output dari Harald juga kan sakit coy ya, ditambah dengan damage dari ini sih pakal Harald. Terus skill-skill pasifnya juga luar biasa sih ya. Kalau ketemu kayak komandan-komandan yang punya efek mantra kayak begini guys ya, skill kayak begini, slow poison sama exhaust sama efek melemahkan, itu bakal ini sih guys ya, mental coy. Selanjutnya, mengurangi semua damage diterima sebesar 2% saat di peta, mendapatkan ekstra pengurangan damage saat dikepung. Reduksi jumlah musuh yang mengepung kali 1% maksimal 6 musuh. Damage diterima dikurangi sebesar 10%. Semua damage diterima diturunkan per stack 5%. Bentar, berarti kalau 5% jumlah musuh yang mengepung kali 1%, kan maksimal 6 musuh guys ya, berarti 5 kali 6 ya, berarti 30% coy ya. Semua damage diterima diturunkan 30%. Itu kalau yang ngepung ada 6 musuh coy ya. Kalau misalkan lebih dari 6 musuh yang ngeroyok dia, ngeroyok pakal, yang 7, 8, 9 nya nggak kehitung coy ya, karena maksimal 6 musuh. Gila men, luar biasa sih ini. Expertise-nya guys ya, pasukan yang dipimpin oleh komandan ini memberikan 20% peningkatan damage serangan balasan dan menerima 5% lebih sedikit damage dari semua sumber selama 3 detik setelah menggunakan satu skill aktif. Efek ini bisa dipicu paling banyak sekali setiap 5 detik. Wah gila men. Ini salah satu komandan infanteri paling mantap sih menurut saya guys ya. Kalian mau pakai rally juga mantap, kalian mau pakai buat battlefield diduetin sama Harald juga luar biasa men ya. Apalagi Harald juga itu kan salah satu komandan yang damage-nya itu sakit coy ya. Apalagi kalau misalkan dikepung coy, dikeroyok itu sakit. Selanjutnya ada Scipio Africanus guys ya. Ini Scipio Prime, Scipio Legend coy ya. Ini salah satu komandan legend infanteri baru sih coy ya. Kalau untuk Scipio sendiri sih sebenarnya sudah ada dari lama sih coy ya, dari pertama kali rilis game ini gitu. Cuma kan Scipio yang dulu itu kan adanya cuma di Epic guys ya, komandan Epic. Nah kalau yang ini komandan Scipio Legend coy, Scipio Prime. Ini salah satu komandan juga yang paling laris banget di KVK Shock. Kita lihat skill satunya di sini guys ya, memberi damage langsung ke hingga 3 target di area kerucut hadap depan, damage faktor 1500. Skill aktifnya dia juga area coy ya, bisa ngenain 3 target. Damage yang diberikan ke tiap target diturunkan sebesar 15% untuk tiap target tambahan. Target yang berhasil dikenai juga mengalami 10% penurunan kesehatan selama 3 detik. Faktor damage langsung 2000. Kesehatan musuh turun 30%. Gila coy. Kesehatan itu masuknya di HP guys ya. Jadi kalau misalkan HP-nya itu rendah, itu bakal banyak yang masuk rumah sakit coy ya. Makanya ini komandan termasuk komandan the best juga sih ya untuk infanteri. Skill pasifnya guys ya, meningkatkan serangan unit infanteri sebesar 20% dan kecepatan berjalan mereka sebesar 3%. Mereka juga dapat 2% peningkatan kecepatan berjalan di luar wilayah aliansi. Bonus attack infanteri 40% men, gila. Bonus kecepatan berjalan infanteri 15%. Bonus kecepatan jalan infanteri dipicu 10%. Ini guys ya, kalian lihat bonus attack infanterinya 40% loh coy. Skill pasifnya ini coy ya. Makanya ini komandan tuh laris banget lah, laris manis lah di KVK Shock. Dari semua golongan coy ya, entah itu F2P, Low Spender, Sultan, semua itu pasti pada pakai ini coy. Rata-rata pakai ini sih, Scipio. Meningkatkan kesehatan unit infanteri sebesar 10% saat menyerang pasukan dan memberi tiap serangan 10% peluang memberikan damage tambahan berkelanjutan selama 3 detik. Damage faktor 250. Efek ini dipicu sekali setiap 8 detik. Bonus HP infanteri 20%. Faktor damage tambahan 500. Wah gila sih, ini memang komandan mantap sih ya. Saya rencana juga ingin ini sih guys ya, ingin ngambil komandan ini sih coy ya. Rencananya sih coy. Soalnya kalau sekarang kan saya masih belum ini guys ya, belum punya ya, belum disummon. Saat pasukan di peta menerima skill damage, ada 50% peluang menurunkan damage itu sebesar 10% dan membentuk perisai yang mencakup hingga 3 pasukan sekutu selama 3 detik. Damage faktor 250. Efek ini dipicu sekali setiap 8 detik. Damage diterima dikurangi sebesar 30%. Wah gila sih. Faktor damage langsung 500. Sebenarnya komandan ini tuh banyak juga yang duetin sama ini sih coy ya, sama Alex. Jadi Alex juga kan bisa ngasih perisai ke sekutu guys ya. Nah ini juga bisa ngasih perisai ke sekutu. Tapi nggak sedikit juga yang duetin ini sama ini sih coy, Guan Yu. Ada juga yang duetin sama Guan Yu, ada juga yang duetin sama Alex. Pokoknya bervariasi lah guys ya. Tergantung orang yang punya komandan ini itu
dia punya komandan lain infanteri yang mana gitu. Kalau misalkan punya Guan Yu ya diduetin sama Guan Yu. Kalau ada Alex ya diduetin sama Alex coy ya. Skill expertise-nya meningkatkan skill damage yang diberikan sebesar 10%. Saat target dibisukan, Trage meningkat 30% lebih cepat. Nah, sebenarnya tadi kan saya bilang ini kan ada beberapa juga yang duetin sama Alex. Iya, karena kan dia bisa ngasih shield juga guys ya Alex. Terus dia juga bisa ngereduksi damage. Untuk skill Alex kan ada reduksi damage guys ya. Tapi banyak juga yang pakai diduetin sama Guan Yu. Salah satu alasan kenapa diduetin sama Guan Yu itu ya karena ini guys ya. Meningkatkan skill damage yang diberikan sebesar 10%. Saat target dibisukan, Trage meningkat 30% lebih cepat. Jadi banyak juga yang duetin sama Guan Yu itu karena ini guys ya. Kalau Guan Yu kan ada efek silence guys ya. Jadi begitu efek silence-nya dari Guan Yu itu aktif, nah Trage-nya ini meningkat 30% lebih cepat. Jadi Guan Yu depan, Scipio ini jadi second coy. Kalau saran saya sih guys ya, sebenarnya kalian kalau main infanteri tuh kayak wajib sih punya Guan Yu sama Scipio gitu loh. Soalnya dua komandan ini tuh salah satu komandan yang mantap guys ya. Dipakai di semua golongan tuh maksudnya mulai dari F2P, Low Spender, Sultan tuh pakai semua guys ya. Ini komandan the best lah pokoknya. Terus ini juga bisa didapatkan dari Well of Fortune coy ya. Tadi saya sedikit kelewat guys ya Harald. Nah Harald ini banyak juga yang pakai guys ya. Cuma rata-rata untuk Harald ini dipakai jadi komandan second. Bahkan Guan Yu guys ya. Guan Yu itu saya pernah beberapa kali ya diduetin sama Harald ya. Beberapa kali saya lihat Guan Yu diduetin sama Harald itu bukan cuma di ini sih guys ya, bukan cuma di Battlefleet di Cafe Kasok. Bahkan di Ark of Osiris juga saya pernah beberapa kali lihat Guan Yu Harald itu jadi rally coy ya. Dikeroyak badak coy ya. Bahkan sakit loh, serius coy. Karena Harald ini kan salah satu komandan infanteri yang ngasih damage-nya itu sakit juga loh coy. Ini ya, faktor damage-nya 1200. Terus damage faktor dikepung itu 1500. Sama ada tambahan bonus damage 20%. Dia kalau dikepung guys ya, damage-nya jadi makin sakit coy. Bonus attack infanterinya 10%. Damage diterima dikurangi sebesar 30%. Ini kalau misalkan jadi rally coy ya. Makanya saya kayak pernah di Ark of Osiris itu ketemu orang rally pakai Guan Harald sih coy ya. Dan itu waktu kita keroyak itu sakit coy, serius sakit. Dan damage-nya juga yang dikasih ke bangunan itu lumayan besar loh coy ya, serius. Terus ada bonus attack infanterinya juga 30%. Peningkatan serangan infanteri per stack guys ya, 5%. Saat pasukan yang dipimpin oleh komandan ini ada di peta dan menggunakan serangan normal mereka, komandan ini memiliki 5% peluang untuk mengcasting skill aktif mereka dan memberikan imunitas kepada pasukannya terhadap semua efek reduksi pertahanan selama 3 detik. Skill ini bisa dipicu sekali setiap 5 detik. Nah ini guys ya. Jadi Harald ini sebenarnya masih banyak banget yang pakai di Cafe Kasok, cuma jarang dijadikan komandan primary. Rata-rata jadi komandan second sih guys ya. Saya kayak beberapa kali juga lihat Scipio Harald, Guan Harald. Terus kalau Pakal Harald tuh sering banget sih coy. Nah kalau Pakal Harald tuh sudah pasti output damage paling besarnya tuh di Harald coy ya. Oke, jadi itu beberapa komandan infanteri yang jadi favorit di Cafe Kasok guys ya. Oke bos ya, kalau begitu videonya sampai sini saja. Semoga kalian semua terhibur. Sampai ketemu di video-video Rise of Kingdom yang lainnya.